Ini ada Reda Marbun. Iya, halo Kak Reda. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ya, gimana Kak Reda? Aduh, lagi flu batuk, tapi baru habis live juga. Shalom ya, shalom Shalom, shalom. semuanya. Gimana Kak Reda? Iya, kalau menurut saya, bro, fokus di awal aja. Karena sepertinya saya lihat ya, apologet ini semuanya udah pemegang kunci surga, bro. Ya, jadi kalau nanti bro mengcounter mereka menjawab-jawab nggak akan selesai-selesai, bro. Ya, nanti mereka framing lagi seperti itu, bro. Jadi fokus aja di misi awal ya, dan kami mendukung, mensupport. Kenapa kami mensupport itu? Karena memang visi dan misi itu sama dengan kita gitu loh. Ya, itu yang kita ini suara netizen ya. Suara netizen, saya ini kan bukan apologet, bukan penginjil seperti itu ya. Jadi seperti tadi si pejuang rupiah ini kayaknya di sekolah itu hanya di pintu gerbang, nggak masuk ke sekolah, ya. Masa kalau mau bernarasi itu harus didengar, disaksikan, baru berani mengkonter ataupun mengkritik, begitu loh. Ini katanya gitu, inilah tipe-tipe Konoha ini, ya. Di bawah Padahal dalam diskusi itu, saya itu tidak pernah mengatakan buang Tritunggal ke tong sampah. Saya tidak bilang begitu. Yang saya bilang, seandainya oleh si nenek itu, atau oleh seseorang, yang dia tidak sanggup memahami itu, memahami Tritunggal yang kau jelaskan itu dibuang saja penjelasanmu itu ke tong sampah. Apakah dia tetap akan masih diselamatkan? Elia Miron lawan debat saya itu nggak bisa jawab. Ya, benar. Gitu loh. Iya. Saya tidak mengatakan buang Tritunggal ke tong sampah. Makanya teman-teman, kalau kalian nonton videonya, saya tanggapi sampai besok saya tanggapi. Tapi kalau nggak nonton, gimana saya mau nanggapinya? Iyalah. Gitu loh. Jadi gini toh ya, hari ini juga kan ada maaf-maafan kan ya, sorry lah kan, kalau peace to all of you itu kan simbol kita sebagai orang Kristen ya, dan itu moto kita. Karena memang Tuhan yang kita sembah itu adalah Raja Damai ya. Jadi banyak tadi di situ narasi yang ada saya dengar bahwa bagaimana Bro Edis untuk mau main ke room kalian, orang kalian ngomong-ngomongin beliau gitu. Nah, kalau menurut saya itu fokus aja penginjilan, karena kan itu bukan mengajarkan ya, menginjil. Jadi memberitakan kabar baik itu, memberitakan terang itu ke orang-orang yang masih di kegelapan, ya. Dan itu kan visi itu dari awal ya. Jadi jangan lagi mau ya, misalnya kalau ada yang ini masukan dari si A si B, udahlah itu. Fokus aja terus di penginjilan itu, dan itu benar-benar itulah visi misi kita sebagai orang-orang yang minoritas ya. Karena apa? Keprihatinan kita terhadap Konoha, bagaimana caranya dimenangkan Konoha itu secepatnya, supaya Konoha itu berubah menjadi Indonesia yang cemerlang di masa depan. Kami yakin dan percaya, dan kami sangat percaya ya, Ito Edis bukan suatu kebetulan ya, dikirim Tuhan untuk ditempatkan di Amerika sana, di California, bukan suatu kebetulan, tetapi itu adalah rencana Tuhan. Jadi begini itu, serahkanlah semua penipu-penipu itu ke room saya, karena memang saya sudah di dalam, ya, sudah tanggung ini menyelam, tadinya hanya mengurusin si A, taunya begini. Jadi saya pun akan bertanggung jawab dengan apa yang kami buktikan, apa yang kami ungkap, apa yang kami lakukan, saya itu akan bertanggung jawab itu. Jadi fokus saja itu. Jadi jangan lagi nanti naik si ini lagi, terus ada DM yang kirim-kirim video tentang ngebahas sandal pink, terus itu rumah harga berapa, aduh, itu nggak akan beres-beres. Iya, karena saya juga capek gitu, dikirimin, betul. Bang, kamu dibahas, sendal pinkmu katanya selingkuhanmu. Bayangin kalau kita nerima pesan 100 orang begitu, kira-kira terdistract nggak, terganggu nggak? Jelas terganggu kan? Begitu. Iya, betul. Dan itu betul. Dan itu masih akan digini. Jadi bagi teman-teman netizen yang nonton nih, ya, kalau saya nanti yang jawab itu yang kayak begitu, jadi nggak apologet lagi nanti saya ini. Nah, jadi tukang gosip. Iya,
Karena kalau nggak saya jawab, orang-orang itu percaya. Jadi dibilang saya di sini kumpul kebo gitu loh. Nah, jadi teman-teman kalianlah yang menjawab itu kepada mereka-mereka. Seperti itu ya. Kalau ada orang yang mengatakan kepada saya begini, jawabannya simpel. Edis itu di California, dia itu nggak di dalam hutan. Ada orang-orang, ada komunitas-komunitas Kristen di situ. Kemana dia ke gereja, gerejanya di mana, itu kan ada manusia-manusia, bukan robot itu, ya kan? Ya, betul. Dan mereka itu punya mata, begitu loh. Ada ratusan orang kemarin datang waktu pembukaan rumah apologet ini. Apa nggak malu mereka datang ke sini kalau dilihat saya di situ kumpul kebo? Ya, benar. Begitu loh. Ya. Jadi teman-teman lah yang menjawab mereka itu ya teman-teman ya. Seperti Betul, itu. betul. Jadi teman-teman, room apologet tapi gosip tinggalkan. Atau serahkan kepada orang-orang yang menghajar mereka ini. Menghajar mereka-mereka itu. Ya, kalau mereka gosip, hajar aja. Karena apologet nggak gosip kerjanya. Apologet jawab tuduhan dari mereka, dari RT sebelah, kita counter. Betul. Seperti itu. Ya, betul. Dan gini toh ya, kenapa tadinya kan hanya mengurusi ya nggak kuspil lah namanya, nanti digoreng lagi. Tapi kan kesini itu semakin digoreng ya akhirnya saya harus menyelam itu bukan hanya menyelam lagi, akhirnya sampai berenang kemana-mana. Tapi dalam poinnya room saya pun bukan dipakai untuk gosip ya, sorry. Tapi di room saya itu sampai harus ke TKP. Kenapa? Untuk menunjukkan keprihatinan seorang Retda Marbun itu terhadap kekristenan. Karena sudah dicemari penipuan, manipulasi, segala macam di situ. Ya, jadi kami yakin dan percaya itu bertanggung jawab dengan penginjilannya. Ya, sekali lagi penginjilan ya teman-teman. Bukan, Bro di sini bukan pengajar ya, penginjilan ya. Jadi di situ tidak ada dogma dan tidak ada denom di situ, doktrin, ya. Jadi teman-teman harus ini ya, apalagi si pejuang rupiah tadi dengerin ini baik-baik ya. Apalagi nih kulihat orang-orang Batak ini semua, malu saya sebagai orang Batak. Aduh, adalah yang judes, adalah yang apa gitu loh. Jujur ya, itu tadinya keprihatinan saya. Kenapa saya turun langsung ke Sumatera sana dulu pertama, habis itu ke Manokwari? Karena memang keprihatinan gitu loh teman-teman. Bukan karena sok-sok ini gitu, sok-sok mau ponga gitu, mau pansos gitu. Ini kenapa saya naik ini karena memang kuliah tadi hanya sedikit gitu ya. Kalau udah berapa ribu gitu saya malu naik. Begitu loh teman-teman ya. Jadi fokuslah itu. Baik. Jadi ada tadi narasi itu mau naik ke sana, turun ke sini nggak usah lah itu ya. Lain kali kalau ada misalnya yang urgent misalnya itu beda ya. Ada yang urgent yang mungkin dimintai tolong atau apapun itu ya beda. Tapi kalau untuk menjenguk ini kayak tadi ya, karena maaf itu masih kita pantau itu. Belum tentu itu sah ya, 100% sah. Baik. Kita lihat dulu ke depannya. Baik. Begitu itu ya. Thank you ya. Baik. Oke, saya turunkan ya. Baik. Oke. Thank you. Ya, jadi teman-teman itu ya kepada teman-teman sekalian, sekali lagi saya menyerukan. Kalau seorang apologet kerjanya sudah mulai gosip, membahas sendal, membahas hal-hal yang lain sebagainya, alamat rumah apa segala macam, tinggalkan. Karena udah bukan apologet lagi dia. Dia udah penggosip. Seperti itu. Ya teman-teman sekalian ya. Nah mengenai saran tadi teman-teman, adanya dalam berapologet itu kan kadang-kadang saya mengeluarkan statement-statement yang dalam menurut pandangan kalian ini salah, ini dia ngomong ini. Boleh Anda membahas itu dengan saya, boleh. Kalau Anda ngerti apa yang saya omongin. Kalau Anda nggak ngerti yang saya omongin, ya betul tadi saran tadi ya, kayaknya buang-buang waktu begitu nanggapin Anda ya. Seperti itu.